Upaya pelestarian lingkungan laut terus diperkuat melalui kolaborasi antara Ayodhya Resort Bali dan Living Sea dengan meluncurkan program konservasi terumbu karang berkelanjutan di perairan Bali. Kerjasama ini menjadi bagian dari komitmen jangka panjang resort dalam mendukung pariwisata bertanggung jawab sekaligus menjaga kelestarian ekosistem laut. Berlokasi di kawasan pesisir Nusa Dua, resort tersebut menilai keseimbangan lingkungan laut memiliki peran penting bagi keberlanjutan pariwisata dan kehidupan masyarakat sekitar. Program konservasi yang dijalankan mencakup transplantasi terumbu karang, edukasi lingkungan bagi tamu dan karyawan, serta kampanye kesadaran untuk mengurangi polusi laut dan melindungi keanekaragaman hayati bawah laut. Perwakilan Living Sea, Leon Boy, menjelaskan kondisi terumbu karang di Indonesia masih beragam. Beberapa perairan wilayah di Indonesia ada yang memiliki karang dalam kondisi baik, namun tidak sedikit juga yang sudah rusak sehingga perlu direstorasi. Menurutnya, kerusakan terumbu karang dapat terjadi akibat aktivitas manusia seperti penggunaan bahan peledak dan racun oleh oknum nelayan. Namun di sejumlah kawasan wisata, kondisi karang cenderung lebih terjaga karena pariwisata memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan aktivitas penangkapan ikan. Leon menambahkan kawasan seperti Taman Nasional Komodo dan Raja Ampat masih memiliki ekosistem karang yang relatif baik. Sementara itu, kondisi terumbu karang di Bali dinilai masih cukup baik karena suhu air laut relatif stabil sehingga dampak pemutihan karang tidak terlalu besar. Beberapa wilayah seperti Nusa Penida, Padang Bayi, dan Sanur juga disebut masih memiliki kondisi karang yang cukup sehat. Meski demikian, kerusakan tetap bisa terjadi akibat gelombang besar maupun bencana alam seperti badai. Leon menambahkan tantangan terbesar dalam program konservasi laut adalah kurangnya kesadaran masyarakat. Ia menilai tidak semua orang memiliki pengalaman langsung dengan laut sehingga rasa kepedulian terhadap ekosistem bawah laut masih perlu ditingkatkan melalui edukasi berkelanjutan. Mungkin nelayan kurang tahu, mereka pakai biobom, bomba atau sianida, itu hancurkan karang juga. Tapi tergantung desa-desa yang beda, pulau-pulau yang beda juga. Kebanyakan karang masih bagus di tempat pariwisata kayak Komodo, kayak Raja Ampat, karena pendapatan dari tourism lebih tinggi daripada pancing. Kalau di Bali sendiri? Kalau Bali sendiri, karangnya, kondisi karang di Bali lumayan oke sih, karena di sini kita airnya dingin, nggak bleaching banyak sebenarnya, tapi bukan semua tempat juga. Ada dampaknya dari pariwisata, ada dampaknya dari nelayan juga. Tergantung beda-beda desa juga. Kalau Bali Utara, dampaknya bleaching sedikit. Kalau Bali Selatan, Penida, Padang Bayi, Sanur, air masih dingin. Makanya kita nggak lihat banyak efek bleaching. Tapi dampaknya ombak besar mungkin, ya. Baru tahun lalu ada siklon kan, ombak besar itu merusakkan karang juga. Sementara itu, General Manager Ayodhya Resort Bali, Vinit Mahajan, menegaskan kolaborasi ini merupakan langkah nyata dalam perjalanan keberlanjutan resort. Sebagai bagian dari program tersebut, para tamu Ayodhya Resort Bali juga berkesempatan terlibat langsung dalam kegiatan konservasi melalui kegiatan adopsi dan transplantasi terumbu karang. Program ini dirancang untuk memberikan pengalaman wisata yang bermakna sekaligus mendukung prinsip pariwisata berkelanjutan. Informasi mengenai program konservasi disampaikan melalui berbagai kanal komunikasi, mulai dari website resmi, newsletter saat proses check-in, tayangan video edukasi di kamar, hingga komunikasi langsung dengan staf hotel. Tamu juga dapat mengikuti kegiatan konservasi dengan melakukan pendaftaran melalui pemindaian kode QR yang tersedia. Paket kegiatan ditawarkan dalam berbagai pilihan, mulai dari edukasi lingkungan, snorkeling, hingga menyelam, dengan harga mulai sekitar Rp600.000 tergantung jenis pengalaman yang dipilih. There are specific timings. It will be only during the day hours, not at night. You can't be doing diving and planting corals at night. It's from the risk factor. The reason why, one of the major reasons why we also partnered with Living Seas was from the security, safety aspect. So we are very confident and we are very sure our guests are well looked after, taken care of. Now, as far as the registration is concerned, there is a form, a pre-form which they need to fill, which is available on the website. That's simply scanning in the QR code to register.
There are different packages starting from 600,000 rupiah onwards. So it's not very expensive, but depends on how much you really want to really indulge into. To what extent you would like to experience. Meals are very much provided. Transportation is extra because Padangbai is a little far away. But packages start from 600,000 onwards. And these are different packages, different inclusions. You would like diving, snorkeling, or just get it planted. So the different ones are available for all the guests. Melalui kolaborasi ini, Ayodhya Resort Bali berharap dapat mengintegrasikan praktik berkelanjutan dalam operasional resort, sekaligus berkontribusi dalam menjaga warisan ekosistem Laut Bali bagi generasi mendatang. Kabar Bali Hits mengabarkan.